Gue gemes banget liatnya miring. Ya bisa sih. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan, sehingga Tuhan boleh hadirin kami hari ini. Kami percaya Tuhan kami ada di sini bukan karena kami mau Tuhan, tapi karena Tuhan yang memilih setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan ucap syukur yang siap dan semua orang kita katakan. Oke, kalau kita sama-sama bangkit berdiri sambil salam kanan kirinya bilang lu keren banget hari ini. Oke.
kasihnya Dia yang gak berkesudahan dalam kehidupan kita. Sama-sama yuk kita mau berdoa. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Tuhan udah kasih kami hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Makasih untuk kasihnya Tuhan yang gak berkesudahan. Hari ini kami mengingat kasihnya Tuhan. Kami mau ingat pengorbanannya Tuhan Yesus. Thank you Lord. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak.
Hidup kami yang hancur ini Tuhan. Tapi satu hal yang kami syukuri hari ini, kalau Tuhan tetap terima kami di tempat ini. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup setiap kami. Hari ini kami mau ingat lagi betapa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami mau ingat lagi kasih-Nya Tuhan yang selalu ada buat hidup kami Tuhan. Thank you ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Ini hati kami, ini telinga kami Tuhan. Beberapa menit ke depan mungkin waktunya singkat, tapi biarlah mata kami, telinga kami, hati kami boleh tertuju sama Tuhan. Kami mau bawa pulang sesuatu ya Tuhan Yesus, biar Engkau yang berbicara sebebas-bebasnya dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman boleh silakan duduk. Hari ini kita masih bahas satu tema yang sama di bulan ini. Lampunya kalau mau dimatiin aja juga nggak apa-apa. 2 minggu ke belakang kita udah ngomongin soal yang namanya kembali pulang, teman-teman. Kalau ngomongin kembali pulang, kemarin-kemarin kita udah ingat lagi kalau pulang itu identik sama yang namanya rumah. Sama-sama bilang rumah. Bilang ke kiri kanan kalian rumah. Sayangnya hari-hari ini iblis lagi gencer-gencernya ngerusak definisi rumah buat kita. Iblis lagi gencer-gencernya ngerusak image rumah di hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara bikin kita gak suka untuk pulang ke rumah. Itu adalah cara iblis untuk ngerusak image rumah di hati kita, teman-teman. Mungkin kita tumbuh di keluarga yang cuek, yang isinya orang-orang yang gak peduli sama hidup kita. Mungkin kita tumbuh di keluarga yang gak harmonis. Mungkin kita tumbuh di keluarga yang gak mentoleransi yang namanya kesalahan. Mungkin kita tumbuh di keluarga yang kalau kita salah, mereka akan jadi orang-orang pertama yang menghakimi kamu. Mungkin kita tumbuh di keluarga yang gak kasih kalian kesempatan untuk berbuat salah dan belajar. Gak cuma di rumah, mungkin di luar sana orang-orang yang kita respect gitu ya, guru kita, atasan kita di kantor, siapapun itu, mungkin mereka juga sama aja. Mungkin mereka adalah orang-orang yang gak kasih kita kesempatan untuk berbuat salah dan belajar dari kesalahan. Padahal kita, si manusia yang gak sempurna ini, udah pasti bikin salah. Benar gak? Kita, si manusia yang gak sempurna ini, udah pasti bikin salah. Tapi cara iblis merusak definisi rumah buat kamu, cara iblis merusak image rumah buat kamu adalah dengan bikin kamu dikelilingin sama orang-orang yang gak suka kamu bikin salah. Bikin kamu dikelilingin sama orang-orang yang menghakimi kamu ketika kamu berbuat salah. Itu bikin kita gak suka untuk pulang ke rumah. Itu bikin kita gak suka untuk ketemu sama orang-orang yang kita respect lagi ketika mereka mulai menghakimi kita waktu kita buat salah. Nah, hal-hal yang kayak gini bikin mindset kita tuh jadi tabu sama yang namanya kesalahan, teman-teman. Bikin kita kayak, oh berarti gak boleh ya buat salah, gak boleh ya bikin salah sekecil apapun karena aku pasti dihakimi. Dan bahkan lebih parahnya lagi, mungkin hal-hal kayak gini bikin mindset kita bilang kalau oh jangan-jangan kalau gue bikin dosa Tuhan juga sama. Jangan-jangan Tuhan juga marah kalau misalnya aku bikin salah. Jangan-jangan Tuhan juga kecewa kalau aku bikin dosa. Hal-hal kayak gitu mungkin bikin kita punya image yang salah. Hal-hal kayak gitu mungkin bikin kita jadi tabu sama yang namanya kesalahan, teman-teman. Kita jadi mikir Tuhan juga pribadi yang sama orang-orang di luar sana. Bikin kita mikir, oh Tuhan juga pribadi yang akan menghakimi kita ya. Kalau kita buat salah, kalau hidup kita hancur, kalau hati kita sakit, kalau kita kecewa sama orang, oh Tuhan juga marah, oh Tuhan juga kecewa sama kita. Oh
gak akan menghakimi kita. Dan pikiran-pikiran yang kayak gitu bikin kita lari dari Tuhan, bikin kita lari menjauh dari Tuhan waktu kita ngerasa punya salah. Pikiran-pikiran kayak gitu bikin kita justru bukannya datang ke Tuhan untuk minta dimulihin, tapi bikin kita lari menjauh dari Tuhan ketika kita bikin salah. Padahal faktanya Tuhan akan selalu jadi tempat paling aman untuk kita pulang. Sekali lagi aku mau ulang, Tuhan selalu jadi tempat paling aman untuk kita pulang. Tuhan selalu jadi pribadi yang nungguin kita pulang. Tuhan selalu jadi pribadi yang nungguin kita balik ke pelukannya. Waktu kita merasa udah bikin Tuhan kecewa, Tuhan bukannya mau menghakimi kamu, tapi justru Tuhan jadi pribadi yang nungguin kamu balik ke Tuhan. Dan dia selalu siap untuk peluk kamu. Dia selalu siap untuk pulihin hati kamu. Tuhan akan selalu jadi rumah apapun kondisinya. Sama-sama bilang buat diri kamu sendiri, Tuhan akan selalu jadi rumah apapun kondisinya. Sekali lagi sambil pegang dada kamu bilang, Tuhan akan selalu jadi rumah buat aku apapun kondisinya. Tuhan akan selalu jadi rumah buat aku apapun kondisinya. Di 2 Timotius 2 ayat 13 bilang kayak gini teman-teman, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekalipun mungkin kita seringkali seakan-akan pergi tinggalin Tuhan gitu ya, tapi ternyata dia adalah pribadi yang selalu setia untuk nungguin kamu balik ke Tuhan. Sekali lagi aku mau ajak kita semua bilang ke diri kamu sendiri, Tuhan akan selalu jadi tempat pulang buat aku. Tuhan akan selalu jadi rumah buat aku. Waktu kita sadar kalau kita udah berlari terlalu jauh dari Tuhan, mungkin seringkali yang pertama kali kita dengar gitu ya, itu bukan bisikannya Tuhan gitu, kayak ayo anakku kita pulang. Mungkin bukan itu yang pertama kali kedengaran di telinga kita. Waktu kita sadar kita udah jauh, jalan terlalu jauh, lari terlalu jauh dari Tuhan, mungkin yang pertama kali kita dengar malah intimidasi dari iblis. Dia akan bilang, Tuhan pasti kecewa banget sama lu, Tuhan pasti marah banget sama lu, lihat hidup lu udah begitu hancur. Mungkin itu yang pertama kali kamu dengar ketika kamu udah sadar kalau kamu mulai jauh dari Tuhan. Mungkin itu justru jadi kalimat pertama yang kamu dengar waktu kamu udah sadar betapa kamu lari menjauh dari Tuhan. Tapi hari ini aku mau bilang, di mata Tuhan gak ada satupun alasan dia akan tolak kamu ketika kamu kembali pulang. Di mata Tuhan gak ada satupun alasan dia akan tolak kamu ketika kamu kembali pulang. Kalau iblis bilang, Tuhan bakal marah banget coy sama lu udah lari terlalu jauh, lu udah jatuh terlalu dalam. Kalau iblis hari ini bilang kayak gitu sama kamu, bohong. Kenapa? Karena Tuhan gak punya satupun alasan untuk menolak setiap kita yang mau kembali pulang. Kasihnya Tuhan jauh lebih cukup untuk pulihin hidup kamu yang kata iblis hancur itu. Kasihnya Tuhan lebih dari cukup untuk pulihin hati kamu yang kata iblis hancur itu. Jadi kenapa kita perlu takut untuk balik ke kasihnya Tuhan? Toh dia juga gak akan menghakimi kamu, toh dia juga gak akan menolak kamu, karena dia gak punya alasan untuk menolak setiap kita yang mau kembali pulang, sehancur apapun hidup kita. Bahkan di Lukas 15 ayat 20 di perumpamaan tentang anak yang hilang, Tuhan Yesus cerita ke murid-muridnya gitu ya, ketika ada seorang anak yang mungkin kita lihat kayak anaknya kurang ajar ya, pergi bawa harta bapaknya, foya-foya, habisin harta bapaknya, terus pulang ketika udah gak punya apa-apa lagi. Tapi teman-teman tahu respon dari si bapak ini ketika dia melihat anaknya yang bungsu itu, yang udah ngabisin hartanya itu pulang,
responnya menghakimi anak itu? Enggak ya jawabannya. Di Lukas 15 ayat 20 dibilang gini, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia berlari mendapatkan anaknya itu, lalu memeluk dan menciumnya. Wow, ini yang namanya kasih Bapa buat setiap kita, teman-teman. Gak peduli udah sejauh apapun kamu lari, gak peduli udah sedalam apapun kamu jatuh, Tuhan akan selalu jadi Bapa yang nyamperin kamu, yang lari ke kamu untuk peluk kamu, untuk bilang welcome home anakku. Dia adalah Bapa yang begitu besar kasihnya buat setiap kita. Kamu gak pernah terlalu rusak untuk Tuhan pulihin. Kamu gak pernah terlalu hancur untuk Tuhan pulihin. Kamu gak pernah lari terlalu jauh untuk balik pulang ke kasihnya Tuhan. Di momen Paskah ini, teman-teman, ada satu kabar baik buat kita semua. Yang mungkin lagi bingung, kita harus kembali pulang kemana ya? Kayaknya jalannya udah jauh banget, kayaknya larinya udah jauh banget. Kita harus kembali pulang kemana? Hari ini aku mau bilang, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya kita bisa kembali pulang. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk jadi jalan kita bisa pulang. Kenapa aku bilang kayak gitu? Teman-teman tahu, dulu di zaman perjanjian lama, gak semua orang bisa berinteraksi sama Tuhan. Gak semua orang bisa bangun hubungan sama Tuhan. Di Bait Suci itu ada satu tempat yang namanya Ruang Maha Kudus. Sama-sama bilang Ruang Maha Kudus. Di Ruang Maha Kudus itu adalah tempat imam besar itu mempersembahkan persembahan kayak dalam satu kutip titipan gitu ya, dari orang-orang dari masyarakat di sana yang mau mengaku dosa. Tapi orang yang berdosa itu gak bisa masuk langsung ke Ruang Maha Kudus, harus lewat imam besar. Kalau ada orang yang hidupnya gak kudus masuk ke Ruang Maha Kudus, mereka akan mati. Itu yang terjadi di perjanjian lama. Tapi teman-teman tahu, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia bilang it is finished, semuanya sudah selesai. Waktu dia bilang itu, seketika Bait Suci terbelah dua, seketika Bait Suci terbelah, tanda bahwa gak ada lagi jarak antara manusia sama Allah. Yang tadinya kita harus lewat imam besar untuk mengakui dosa kita ke Tuhan, yang tadinya kalau ada orang yang hidupnya hancur, yang hidupnya berdosa masuk ke Ruang Maha Kudus bahkan mati, Tuhan Yesus bilang it is finished, sudah selesai. Udah gak ada lagi jarak antara manusia sama Allah, tapi hubungan manusia dengan Allah itu dipulihkan, teman-teman. Jadi hubungan antara Bapa sama anak. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk jadi jalan supaya kita bisa kembali pulang. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya kita punya satu-satunya jalan untuk kembali pulang. Message hari ini gak panjang, teman-teman. Mungkin ini terdengar sederhana, tapi waktu kita jalanin kehidupan kita di luar sana, waktu kita ngerasa hidup kita hancur, kita seringkali lupain hal ini. Padahal pengorbanan Tuhan di atas kayu salib udah sangat jelas untuk memulihkan hubungan kita sama Tuhan, untuk bikin kita punya jalan untuk kembali pulang. Betapa Tuhan sayang ya sama setiap kita di tempat ini. Dia sendiri yang mau turun tangan untuk jadi satu-satunya jalan kita bisa kembali pulang. Kita yang tadinya gak layak, kita yang tadinya gak pantas, gak boleh masuk Ruang Maha Kudus, gak boleh. Kita yang tadinya hidupnya hancur, gak boleh ketemu sama Tuhan, gak boleh ngaku dosa langsung ke hadapan Tuhan. Kita yang tadinya gak layak, waktu Tuhan bilang it is finished, Dia mau bilang kapanpun kamu mau kembali pulang, aku ada di sini, kata Tuhan. Kita yang tadinya gak layak, Tuhan jadikan layak, Tuhan jadikan boleh untuk ketemu sama Tuhan, untuk rasain hadirannya Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mati di atas kayu salib untuk jadi tempat kita untuk pulang, supaya kita gak perlu
pelarian lagi di luar sana. Supaya kita nggak perlu cari tempat lain untuk kita lari. Supaya kita nggak perlu jadiin tempat lain rumah buat kita. Karena dia udah jadi satu-satunya jalan untuk kita kembali pulang. Amin. Aku mau undang kita semua bangkit berdiri. Hari ini aku mau ingatin lagi teman-teman, betapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya dia jadi satu-satunya tempat buat kita pulang. Supaya kita gak perlu cari hal lain lagi untuk kita jadi pelarian. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya kamu gak jadiin nongkrong di klub, ngerokok, nge-vape itu jadi pelarian ketika kamu merasa hidup kamu kosong. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya kamu gak jadiin gonta-ganti pacar itu pelarian kamu waktu kamu merasa hidup kamu kosong. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya kamu gak lagi jadiin judi online kamu itu pelarian waktu kamu merasa hidup kamu kosong. Tapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya dia jadi satu-satunya jalan untuk kita kembali pulang. Yang percaya bilang amin. Yuk sama-sama pejemin mata kalian teman-teman. Kalau hari ini kamu adalah orang-orang yang bingung untuk mulai dari mana untuk kembali pulang. Waktu kalian dengar message ini, mungkin kalian udah sadar betapa Tuhan baik buat hidup kalian. Tapi seringkali iblis masih berusaha untuk mencoba mengintimidasi kalian dengan cara bikin kalian bingung untuk gimana caranya kembali pulang. Mungkin seringkali iblis masih mencoba untuk mengintimidasi hati kalian dengan bilang hidup kamu udah terlalu hancur untuk balik ke Tuhan. Hari ini tetap pejemin mata kalian. Izinin aku untuk sedikit share kisah di hidup aku. Karena aku adalah orang yang gak suka untuk pulang ke rumah. Aku adalah orang yang gak suka untuk pulang ke rumah kalau aku lagi punya masalah. Aku adalah orang yang gak suka pulang ke rumah kalau aku ngerasa lagi ada hal yang aku harus bereskan. Waktu ada masalah di kantor, aku adalah orang yang gak suka untuk pulang ke rumah. Kenapa? Karena aku merasa 23 tahun hidup aku jadi anak tunggal. Rumah itu tempat yang menakutkan. Rumah itu tempat yang sepi. Percuma aku gak bisa cerita ke siapa-siapa tentang masalah aku di luar. Aku adalah orang yang gak suka pulang ke rumah. Tapi belakangan waktu Tuhan terus ingetin aku kalau dia terus jadi jalan pulang, waktu Tuhan terus ingetin aku kalau dia adalah orang yang nungguin aku untuk pulang ke rumah, dan saat teduh dan ngobrol sama Tuhan, di situ aku sadar kalau sekalipun aku gak suka pulang ke rumah, Tuhan tetap ada di rumah aku. Sekalipun aku gak suka untuk pulang ke rumah, Tuhan tetap nungguin aku untuk pulang dan ngobrol sama Tuhan. Sekalipun aku ngerasa aku gak suka pulang ke rumah karena gak ada orang yang ngertiin aku di rumah, Tuhan akan tetap selalu jadi orang yang paling ngerti isi hati aku. Belakangan setelah aku sadar soal hal itu, aku coba untuk ubah mindset aku. Sekarang aku adalah orang yang suka pulang ke rumah. Waktu aku lagi ada masalah, hal pertama yang aku pengen lakukan adalah aku pengen pulang ke rumah supaya aku bisa cepet-cepet berdoa sama Tuhan, supaya aku bisa cepet-cepet cerita sama Tuhan di kamar aku, di saat gak ada satu orang pun yang ngerti perasaan aku kayak gimana, di saat gak ada satu orang pun yang ada di kamar aku justru menunggu momen dimana aku bisa sendirian dan cerita sama Tuhan. Mungkin ini hal yang Tuhan juga lagi lakuin di hidup kalian teman-teman. Dia juga lagi nungguin kalian jadi orang yang suka untuk pulang ke rumah. Mungkin Tuhan juga pengen kalian punya definisi rumah yang benar. Mungkin Tuhan lagi pengen kalian sadar betapa Tuhan udah nungguin kalian pulang sejak lama. Hari ini yuk pejemin mata kita berdoa sama Tuhan.
gak perlu khawatir, karena waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia udah jadi satu-satunya jalan untuk kita bisa pulang. Gak akan ada orang yang menghakimi kamu, gak akan ada satupun orang yang berani untuk menghakimi kamu, karena Tuhan sendiri gak akan lakukan itu. Karena Tuhan sendiri, dia gak akan menolak kamu, dia gak akan hakimi kamu, tapi justru dia akan peluk kamu hari ini. Dan dia akan bilang, welcome home anakku, welcome home Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau Tuhan udah selalu jadi tempat kami untuk pulang. Makasih ya Tuhan Yesus, kalau Tuhan gak pernah pergi tinggalin hidup kami. Sekalipun kami pergi dengan sangat jauh, ternyata Tuhan masih ada di situ untuk tungguin kami kembali pulang. Waktu kami pergi jauh ya Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu punya cara untuk temukan kami kembali. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami mau datang lagi ke Tuhan, kami mau kembali pulang ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama sekali lagi kita nyanyikan, katakan, aku sangka sejak dulu kau menunggu
ada teman-teman yang belum ketemu sama 3-4 orang ini, kalian boleh bergabung sama siapapun yang kalian rindu untuk doain kalian. Teman-teman pekerja boleh hampirin orang-orang yang mungkin saat ini belum keluar dari kursinya. Yuk sama-sama kalian doain satu sama lain orang-orang di kiri kanan kalian. Apapun perasaannya hari ini, apapun yang jadi struggle-nya hari ini, teman-teman boleh tanya sama orang di kiri kanan kalian. Teman-teman boleh doain. Teman-teman boleh hampiri mereka, peluk mereka. Kalau masih ada yang belum keluar dari kursinya, kalian boleh cari 3-4 orang yang udah kumpul. Kalian boleh ikut gabung aja sama teman-teman yang udah gabung sama 3-4 orang lainnya. Yuk saling ngedoain teman-teman. Seperti Tuhan mengasihi setiap kita, seperti Tuhan nggak pernah menghakimi setiap kita. Yuk sama-sama kita lakukan itu juga buat teman-teman yang ada di kiri kanan kita. Waktu mereka merasa hidupnya hancur, jadilah orang yang mendoain mereka. Tapi kalau kalian ngerasa hidup kalian yang rasanya udah terlalu jauh dari Tuhan, yuk minta pertolongan, yuk minta didoain sama orang di kiri kanan kita.
berdosa. Hari ini kami tahu ya Tuhan, kalau pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bikin kami jadi dekat sama Tuhan, bikin kami jadi gak berjarak lagi sama Tuhan. So hari ini Tuhan kami datang ke tempat ini Tuhan, kami percaya hati kami udah dipulihkan, kami percaya hidup kami udah dipulihkan. Gak ada lagi intimidasi dari iblis yang berhasil untuk mencuri damai sejahteranya Tuhan dari hati kami, karena kami tahu betapa Tuhan mengasihi setiap kami. Thank you ya Tuhan, buat hari ini kami udah rasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, menyembuhkan setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Raja di atas segala raja, yang sudah mati, bangkit, menebus hidup setiap kita. Sama-sama kita katakan amin. Boleh silakan duduk teman-teman, kita akan dengarin beberapa pengumuman. Oke, siapa yang terberkati hari ini boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Aku mau bagi beberapa pengumuman. Mungkin yang pertama kita memberikan persembahan. Aku saranin untuk kita sama-sama memberikan persembahan melalui amplop. Nanti Asher akan berkeliling. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan. Mari sama-sama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami untuk memberikan sedikit apa yang kami punya. Kami berdoa supaya kami boleh memberikan dengan hati yang penuh dengan kerelaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi hanya dalam nama-Mu. Kami boleh mengucap syukur. Amin. Boleh di next. Selanjutnya ada pengumuman untukku. Siapa yang baru pertama kali hadir, yang diajak temennya, yang diajak saudaranya. Oke, habis ini mungkin aku akan minta kontaknya teman-teman. Aku mau ajak kita untuk sama-sama bergabung minggu. GOC punya 2 pool, yaitu kuliah dan kultins. Kalau misalnya teman-teman usianya masih usia sekolah, silakan bergabung di kultins. Tapi kalau usianya udah mulai masuk usia kerja, silakan masuk di full youth. Nanti kalau misalnya ada yang belum bergabung ke youth, boleh kasih tahu ke teman-teman pekerja yang ada di sekeliling kalian. Oke? Next. Oke, aku mau ajak teman-teman untuk sama-sama buka Instagramnya dan follow Instagram kita di goc.ministry, karena di goc.ministry inilah kita akan dapetin banyak informasi seputar kegiatan ibadah kita setiap minggunya. Boleh next? Karena hari ini kita udah rayain Paskah, jadi besok kita nggak ada ibadah lagi. Tapi minggu depan kita akan ada ibadah lagi. Kita akan sama-sama dengerin Vision Sunday dari gembala sidang kita. Maka jangan lupa datang lagi. Oke? Jamnya sama 13.30 di tempat ini. Boleh next? Oke, kayak sudah habis ya. Untuk setelah ini kita akan masuk ke practical session. Jadi mungkin bisa dibantu teman-teman pengerja dan PIC tadi yang komposisinya boleh dibawa lagi. Silakan bertemu kembali, berkumpul kembali. Silakan melakukan practical session itu. Ayo, berapa practical session apa? Practical session ya. Ya nggak apa, nanti kalian rasakan di kelompok kalian masing-masing. Silakan berkumpul bareng sama teman-teman yang tadi berdoa. Kalau nggak ingat mau ingatkan dong, nggak tahu siapa orangnya. Oke, ada yang tadi nggak berkelompok? Ada yang tadi doanya sendiri-sendiri, mungkin boleh dibantu pengerja yang kosong. Silakan temukan teman-teman yang tadi sendiri. Kita di sini aja kali ya. Tunggu ya. Oh, aku tunggu ya. Ada yang masih belum dapat kelompoknya? Sudah semua dapat? Udah ya, semuanya udah dapat aman? Oke, silakan lakukan practical session-nya. Satu buah kopi.
Satu buah